ketika langit masih pekat dan dunia masih tertidur. Ada yang telah lebih dulu terjaga. Di Masjid Al-Muhsinin, Gria Kencana 2, Ciledug. Seorang lelaki tua membuka pintu masjid, menyalakan lampu, menyalakan AC. Namanya Pak Deden. Umur 67 tahun. Ia bukan sekadar marbot. Ia adalah seorang penjaga rumah Allah yang setia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Pak Deden, gimana ceritanya bisa jadi marbot sini? Udah berapa lama tuh? Gimana ceritanya gimana itu? Iya, sebetulnya sih kita nggak biasa kan sering karena kita lingkungan di sini kerja, jadi kita sering bantu-bantu lah di masjid, istilahnya ngerapihin. Jadi bukan nggak langsung jadi marbot, enggak, jadi cuma bantu-bantu aja. Mulai bantu-bantu tahun berapa itu? Belum lama, kayak pas Pak Ketua DKM bilang, udah Den, sekarang si Ayayat udah jadi imam, kesian, udahlah terjun aja. Nggak bisa Pak Haji, saya ini masih aktif di notaris, jadi kan nggak bisa. Nggak apa-apa, kamu kerjain seminggu sekali, tapi nggak bisa saya kalau udah dapat tugas nggak mau 9 gitu. Jadi karena setelah saya udah nggak kerja juga di notaris juga mau pindah kantor, saya nggak bisa ikut. Ya udahlah, akhirnya saya fokuskan di sini. Tahun berapa itu Pak? Ya semenjak yang waktu anak sama mantu saya meninggal, jadinya pas tahun 2023 kemarin. Di balik keteduhan masjid yang ia rawat, ada rumah kecil sederhana yang menjadi pelabuhan hatinya. Di sana, Pak Deden tinggal bersama istrinya.
dan seorang cucu yang kini menjadi dunia kecilnya. Cucu yang masih 7 tahun. Anak dari anaknya yang sudah tiada. Ya, 2 anak Pak Deden telah berpulang. Kini, cucu satu-satunya tumbuh sebagai yatim piatu. Dibesarkan oleh sepasang kakek nenek yang menahan duka dengan diam. Kakak siapa namanya kak? Putri Kelas berapa? 2 Kelas 2. Oh. Cita-citanya pengen jadi apa nanti? guru Guru. Oh, guru apa? Guru TK, SD atau SD SD? Oh. Sukanya pelajaran apa? bahasa Indonesia. Oh, pinter ya. Setiap pagi, siang, sore, hingga malam, tangan-tangan renta itu merawat masjid, mengepel lantai, membersihkan karpet, membersihkan tempat wudhu. Ia tak mengeluh. Karena baginya, masjid bukan sekadar tempat bekerja. Masjid adalah tempatnya berdialog dengan Tuhan. Tempatnya menangis. Dan berharap anak-anaknya tenang di alam sana. Hidup telah mengambil banyak dari Pak Deden. Anak pertamanya meninggal saat kerusuhan 98. Anak keduanya meninggal tahun 2023 hanya berselang 1 hari setelah kematian menantunya. Seperti langit yang perlahan meredup, Pak Deden dan istrinya menua dalam diam dan doa. Tapi hidup harus terus dijalani. Karena ada satu jiwa mungil yang membutuhkan kasih mereka. Cucu kecil yang tak tahu bagaimana rasanya memanggil ayah dan ibu. Kalau punya anak 2, yang pertama dulu perempuan meninggal pada saat kerusuhan tahun 98. Ya tinggal 1 laki. Pas kemarin tahun 2016 merit, menikah, 2023 meninggal. Dia usianya lebih muda jadinya. Kita merasa ya Allah ujian begitu berat, tapi walaupun bagaimana, ya udahlah. Emang ini udah istilahnya rencana Allah yang terbaik mungkin. Kita kadang-kadang mikirnya gini Pak. Ikhlas ya Pak? Insya Allah saya selalu ikhlas. Saya mikirnya itu, mungkin Allah lebih tahu rencana yang lebih bagus buat. Walaupun kita udah tua begini, kita ngurusin cucu yang masih kecil, ya Allah Akbar. Di balik segala luka, tersisa satu harapan, agar cucunya tumbuh menjadi anak yang baik. Yang mengenal agama, yang tahu arti syukur, dan setia pada cinta keluarga. Pak Deden tak punya tabungan. Tak punya rumah besar. Tapi ia punya sesuatu yang jauh lebih dalam. Warisan kasih sayang. Dan keteladanan. Allahu Akbar, kita kadang-kadang ngelihat dia, apalagi namanya anak kecil mungkin masih polos ya. Kadang-kadang dia kalau lagi sakit kita pikirin sedihnya gitu. Kan dia lebih dekat sama ayahnya, kemana-mana pun selalu dibawa kemana aja. Makanya selama ini terus terang aja Neng ya, kalau bapak tuh nggak ngerti kemana-mana. Ya kita sih pengen buat dia jadi anak yang inilah, bisa doain. Ya makanya kan sekarang banyak orang jadi anak yang soleh atau yang doain orang tua. Ini kalau sekarang kita ngomong sama Ikin, kadang-kadang Ikin sekarang apa? Saya ini nyari surganya Allah, berjuang sendiri. Kalau dulu kan kita doa dari anak yang soleha, anak yang soleh mendoain orang tua. Kita malah kita doain anak, sekarang anak pada meninggal, kita doain anak kita mantu supaya diterima di sini, supaya dia enak di sono. Kita mana untuk menuju surga, ntar kita malah kita doain anak. Kita berjuang sendirilah menuju surganya.
Setiap hari, Pak Deden membuka pintu masjid seperti membuka harapan. Dalam senyap, ia menjaga cahaya tetap menyala. Dalam doa, ia menyimpan nama-nama yang telah tiada. Dan dalam pelukan kecil cucunya, ia menemukan kembali makna hidup yang tak pernah hilang. Ya kita mendapat sehat yang udah juga seneng banget dah. Istilahnya rezeki yang walaupun sedikit tapi kita bersyukur ya kayaknya nikmat banget udah nggak rasa keluhan gua kurang ini lah ini, kayaknya udah kita bersyukur aja lah apa yang udah dapat kita dari masjid. Alhamdulillah cukup nggak cukup Allah yang punya kuasa, Allah yang cukupin, kita kalau bersyukur mah gitu.